Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Untuk Anda yang saat ini tengah sarapan pagi dengan orang-orang terdekat Anda, dengan keluarga Anda, sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon. Dan untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4, karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, pemirsa, ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan dimohon untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda mengendarai kendaraan. Dan pemirsa, kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik, dan jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa tentang memaknai kemerdekaan. Nah, nanti bagaimana kalangan muda, ya, ada pegiat budaya, kemudian juga founder dari Cirebon History yang nanti kita akan berbincang tentang makna kemerdekaan. Karena di Cirebon banyak sekali catatan-catatan sejarah berkaitan terutama sebelum kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana saat misalnya ada catatan yang menyebutkan bahwa teks proklamasi kemerdekaan itu dibacakan kali pertama, yaitu tanggal 15 Agustus 1945 itu di Cirebon. Dan salah satu buktinya adalah prasasti Tugu Kemerdekaan yang ada di depan alun-alun Kejaksan Kota Cirebon, pemirsa. Kemudian saat Presiden Soekarno juga membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Nah, ini pemirsa sesuai dengan berita di Koran Radar Cirebon edisi hari ini bahwa pengibaran bendera merah putih ini pemirsa dibawa oleh tokoh perempuan dari Cirebon. Ini juga di Cirebon pemirsa, ada yang menyebut di Jalan Pekalipan saat ini, ya, itu pemirsa muter-muter sambil membawa bendera, mengibarkan bendera sang merah putih. Nah, nanti bagaimana pendapat dari narasumber di pagi hari ini. Dan berikut pemirsa saya baca dulu, ini berita dari halaman utama koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Ya, dari Cirebon untuk Indonesia. Yang tadi saya sebutkan pemirsa. Memotret cerita perjuangan kemerdekaan dari tanah Cirebon. Bendera merah putih, kemudian juga beberapa momen Agustus 1945 di Cirebon. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian kado hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia dari Cirebon untuk Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan salah satu pemain timnas U16 yang berasal dari Cirebon, pemirsa, yang membawa Indonesia menjadi juara ketika mengalahkan Vietnam di final, ya. Tim Indonesia U16. Kemudian besok akan hadiri undangan Presiden Jokowi di Istana Negara. Kemudian ini pemirsa, catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini, LBH Alvin. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian mendibelkan atletik untuk booster partisipasi. Ini ketika Persatuan Atletik Seluruh Indonesia dan DBL Indonesia berkolaborasi. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berikutnya, ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon, pemirsa, di koran Radar Cirebon hari ini. RAPBD perubahan defisit. Wali Kota juga sampaikan kerangka RAPBD tahun 2023. Kemudian
Pondok Pesantren Manarussalam gelar harla ke-29. Kemudian PMI dipercaya M-Cross edukasi vaksinasi. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon, pemirsa. Di koran Radar Cirebon hari ini, DPMD warning desa-desa. 195 desa belum laporkan penyaluran dana desa tahap kedua. Ya, kemudian Sedong segera miliki 4 desa wisata yang baru. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya, ini pemirsa dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Nah, ini pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. KPU daerah bergerak, mulai verifikasi keanggotaan partai politik. Itu pemirsa dari halaman utama koran Rakyat Cirebon hari ini. Kemudian ada pernyataan dari Pak Wali Kota Cirebon, Pak Nasruddin Aziz, besar pasak daripada tiang. Kemudian jangan kaget kedatangan relawan PMI. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon, koran Juara, dan koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan di sebelah saya, ini pemirsa saya kenalkan dulu narasumber di pagi hari ini, yang nanti kita akan berbincang tentang memaknai kemerdekaan. Ya. Tentu Anda di rumah sudah tidak asing lagi dengan penggiat budaya yang ada di sebelah saya ini. Ada Kang Reza Pramadya. Selamat pagi, Kang Reza. Pagi, Assalamualaikum. Kang Afif. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang Reza? Alhamdulillah sehat. Iya, tentunya dengan mega mendungnya ya. Oh iya dong. Iya. Nuansa merah putih ya. Nuansa merah putih. Oke. Terima kasih nih Kang Reza sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Kang Reza, ini pemirsa ada founder Cirebon History, ada Kang Lingga Pamungkas. Selamat pagi, Kang Lingga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabarnya, Kang Lingga? Alhamdulillah. Tetap semangat. Semangat dong. Oke. Sebagai generasi muda. Oke. Ya. Kang Lingga juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda. Silakan nanti Anda bisa bergabung ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Pemirsa, Anda bisa SMS dan juga bisa ngebel langsung 0231482138. Saya ke Kang Lingga dulu nih. Anda sebagai generasi muda ya, founder Cirebon History. Catatan di Cirebon itu banyak nih, Kang Lingga, berkaitan dengan terutama peristiwa-peristiwa sebelum 17 Agustus. Betul. 1945 ya, di hari kemerdekaan. Ini catatan Anda sendiri. Ini kan ada agresi militer, kemudian juga tentang catatan 15 Agustus, teks proklamasi dibacakan di Cirebon. Catatan Anda seperti apa? Sebagai founder Cirebon History. Silakan, Kang Lingga Pamungkas. Baik, terima kasih, Kang. Sebenarnya Cirebon itu kaya akan sejarah gitu loh. Banyak sekali yang belum diekspos. Perlu diketahui, kita dari Cirebon History itu media dari akun Instagram yang membahas tentang sejarah Cirebon dari sudut pandang yang berbeda. Kita kemas dengan segi milenial agar anak-anak muda kita mencintai sejarah Indonesia, khususnya di wilayah Cirebon itu sendiri. Gitu. Oke, kalau dari catatan Anda sendiri, kemudian Anda mengemas dengan cara yang berbeda. Maksudnya ini di Instagram gitu? Di Instagram. Kita fokus di Instagram, cuman kita kemasnya dengan cara yang berbeda, agak kekinian lah istilahnya. Oh, gitu. Kekinian. Ya. Agar anak-anak milenial di Cirebon ini tertarik tidak melupakan sejarahnya. Betul sekali. Ya, kalau catatan di Cirebon History sendiri ya, sebelum hari kemerdekaan itu peristiwa-peristiwa apa saja gitu, Kang Lingga? Banyak sih, Kang. Di Cirebon sebenarnya punya beberapa pahlawan lokal ya, Cirebon ya. Ya bisa disebut pahlawan nasional juga. Iya. Salah satunya Kapten Samadikun. Kapten Samadikun. Sebenarnya Ya, sekarang dijadikan jalan itu, Jalan Kapten Samadikun. Betul sekali. Banyak sekali warga Cirebon yang belum tahu siapa sih Kapten Samadikun. Sebenarnya itu pejuang Cirebon, luar biasa perjuangannya pada saat agresi militer. Kemudian Ibu Oli Sastra. Ya, seperti di koran Radar Cirebon hari sekali ini. itu. Iya, yang mengibarkan bendera merah Betul. putih. Itu pengibar wanita pertama di Cirebon, itu luar biasa. Pengibar bendera merah putih maksudnya? Bendera merah putih, betul sekali. Itu perlawanan terhadap tentara Jepang. Pengibar berkibar di Jalan Pakalipan. Dulunya di situ ada gedung namanya, bahasa Jepangnya Java Hokokai di situ. Java Hokokai. Ya,
Sekarang dijadikan ruko-ruko. Bukan Dokorisu Jumbai Kosakai, bukan ya? Java Hokokai namanya itu. Di situ itu perlawanan sangat luar biasa, Ibu Oli Sastra itu. Benderanya pun masih ada. Oh, hingga saat ini? Masih ada, masih asli. Bahkan bekas terbakarnya pun masih ada gitu. Masih ada. Masih ada. Sampai angus-angusnya itu karena perebutan bendera merah putih antara tentara Jepang dan Ibu Oli Sastra. Gitu. Karena waktu itu seperti di koran dari Cirebon hari ini, Jepang belum mengakui loh, Kang Lingga ya, belum mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sebenarnya gini, tanggal 15 Agustus sebenarnya Jepang sudah menyerah sebenarnya. Cuman melalui radio BBC waktu itu yang menyiarkan Sultan Syahrir. Sultan Syahrir menyiarkan ke seluruh negeri bahwasanya Sultan Syahrir kan tokoh pemuda nasional. Si Kancil ini ya, dijuluki si Kancil. Betul sekali. Mungkin karena kalah pamor dengan Bung Karno, makanya redup Sultan Syahrir. Padahal Sultan Syahrir itu pejuang yang luar biasa. Kemudian menyebarkan lewat radio di seluruh Nusantara bahwasanya Jepang sudah menyerah. Yang mendengar, yang menginstruksikan menurut Sultan Syahrir hanya satu dari Cirebon, pemuda Cirebon, yaitu Dr. Sudarsono. Oh, Dr. Sudarsono. Dulunya Dr. Sekarang jadi nama juga ya. Betul. Jalan Dr. Sudarsono. Dr. Sudarsono itu kepala rumah sakit Orange. Dulunya, sekarang adalah rumah sakit Gunung Jati. Gunung Jati, kalau dulu rumah sakit Orange. Itu tokoh pemuda Cirebon. Kemudian Dr. Sudarsono membacakan teks proklamasi tepat di Tugu Kejaksaan atau Tugu Proklamasi Kota Cirebon pada tanggal 15 Agustus. Itu ya. 1945. Baik. Oke, catatannya tahan dulu nih ya. Ini catatan-catatan di Cirebon History ya. Saya ke Kang Reza Pramadia nih, sebagai pegiat budaya juga aktif dalam berbagai kesempatan. Kang Reza ini ya dalam berbagai kesempatan baik sosial, budaya ya, terutama kemasyarakatan juga, pemuda. Nah, Kang Reza ini tadi menanggapi ya apa yang tadi disampaikan oleh Kang Lingga Pamungkas tentang peristiwa-peristiwa bersejarah. Peristiwa-peristiwa yang penuh dengan heroik ya di Cirebon terutama. Cirebon penuh dengan catatan-catatan sejarah, baik jauh sebelum kemerdekaan maupun sebelum 1145 ya yang tadi disampaikan oleh Kang Lingga. Pendapat dari Kang Reza sendiri memaknai kemerdekaan. Silakan Kang Reza Pramadia. Kalau saya memaknai kemerdekaan adalah gimana kita mengisi hari-hari setelah kemerdekaan. Jadi gimana caranya kita tidak melupakan jasa-jasa para pahlawan dan kita tetap mempersatukan seluruh elemen bangsa di dalam satu wadah NKRI. Jadi misalkan ada gejolak apapun itu, karena kan awalnya itu dari generasi muda, jadi harus kita beri pemahaman agar supaya masyarakat itu tetap bersatu dan tidak ada pemberontakan. Dan juga kita harus belajar seperti zaman-zaman jauh sebelum kemerdekaan, di zaman kerajaan, itu kan luar biasa mereka melawan penjajah untuk mengusir dari negara ini. Gitu. Jadi memaknainya gimana cara kita mengisi hari-hari setelah kemerdekaan itu dengan hal positif dan hal-hal yang tidak bersinggungan satu sama lain. Intinya saling bertoleransi. Itu yang paling gampang dipicu untuk terpecah belah ya. Isu-isu toleransi seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita pahami, harus kita edukasi ke masyarakat. Apalagi saya kan basicnya sekarang hukum, jadi kita edukasi gimana caranya bermasyarakat yang satu sama lain itu saling menghargai. Baik, itu ya. Oke, dan nanti Kang Reza berbicara untuk konteks saat ini ya. Kalau ke Kang Lingganya ini sebelum kemerdekaan ya. Oke, tahan dulu nih Kang Reza, kemudian juga Kang Lingga dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Kang Reza Pramadia, pegiat budaya, dan ada Kang Lingga Pamungkas, founder dari Cirebon History. Dan di segmen ini silakan Anda pemirsa yang ingin bergabung, Anda ingin memberikan pertanyaan melalui WhatsApp ya atau SMS ke nomor yang ada di layar kaca RCTV, atau Anda bisa langsung di 0231 482138. Saya kembali ke Kang Reza. Kang Reza, ini kan ruang sudah dibuka nih, iya kan, terutama setelah kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Kita saat ini tentunya berbeda dengan
yang tadi diceritakan oleh Kang Lingga ya, jauh sebelum kemerdekaan. Ini sudah merdeka, kita sudah menghirup kebebasan. Nah, menurut Kang Reza, ruang ini harus dimanfaatkan dengan cara apa? Diisi dengan cara apa? Terutama oleh anak-anak muda, generasi milenial. Kang Reza, pendapat Kang Reza? Iya, jadi saya juga sependapat dengan Kang Lingga. Jadi kita tuh sekarang zamannya media sosial, zamannya internet, zaman-zaman teknologi canggih lah, semua serba canggih. Kita mendapatkan informasi itu bisa sangat cepat sekali. Iya, aksesnya ya. Nah, daripada itu kita harus memanfaatkan komunikasi ini sebaik mungkin. Jadi jangan menyebar berita hoax atau apapun. Itu kan jadi namanya masyarakat kan sangat cepat menerima. Jadi untuk memanfaatkan itu kita sebarkan berita-berita positif yang kira-kira bisa membangunkan kepercayaan diri masyarakat, terus lebih antara satu dengan lain itu saling menghargai, tidak saling menjatuhkan. Apalagi sekarang zaman demokrasi ya, demokrasi. Dan demokrasi itu jangan sampai kebablasan juga. Jadi semena-mena, wah sekarang udah bebas nih mau ngapain aja. Ya jangan seperti itu juga, karena negara kita kan negara hukum, semua juga ada batasan-batasan, seperti banyak berita-berita akhir-akhir ini yang sedikit viral. Setelah viral baru ditindaklanjuti. Jadi kan jadi jangan kita biar cepat terkenal, jadi memviralkan diri gitu kan. Ya, ada yang begitu kan. Kalau bisa viral-viral yang positif. Positif gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak mudanya apa kiprahnya nih menurut Kang Reza? Ini kan tadi yang saya sebut itu, ruang sudah dibuka, iya kan? Ini ruang sudah dibuka, jalan sudah rata. Maksud saya ini berbeda dengan yang diceritakan Kang Lingga dulu gitu kan. Kalau dulu memanggul senjata, sekarang itu dengan cara apa? Maksudnya seperti itu, Kang Reza, mengisi ruang ini. Kalau teman-teman generasi muda itu mengisi kemerdekaan itu ya dengan hal-hal positif dengan kita harus berprestasi, mengikuti kegiatan-kegiatan, salah satunya untuk mencintai budaya, karena biar gimana pun kita tidak bisa terlepas dari budaya. Jadi karena banyak masyarakat muda sekarang ini yang nggak tahu, wah ternyata zaman dulu tuh ada kerajaan ini, dan keseniannya ada ini, yaitu harus kita kembalikan dalam artian kita kenalkan lagi pada generasi muda untuk ikut memperkenalkan budaya dan ikut memperkaya budaya-budaya itu ke luar negeri gitu kan. Promosi ya. Promosi. Atau bahkan mungkin ikut dari sanggar tari. Dan juga kita terjun langsung ke seperti yang Mas Inge bilang, ada gedung-gedung bersejarah lah segala macam. Gimana caranya kita bahwa dulu tuh perjuangan itu luar biasa dan buktinya ada sampai sekarang. Nah, itu ya. Oke, itu yang harus diisi oleh kaum muda saat ini, Kang Reza ya. Di saat kita sudah merdeka, kita sudah nikmati kemerdekaan ini, tinggal kita bagaimana nih mengisinya. Ini pertanyaan kita semua. Kembali saya ke Kang Lingga. Kang Lingga Pamungkas ya. Ini kan tadi Anda menyebutkan ada pahlawan-pahlawan lokal. Ya, anak-anak muda juga di Cirebon harus tahu nih tentunya. Iya kan, jangan hanya nggak apa-apa mengetahui pahlawan-pahlawan nasional, iya kan? Tetapi pahlawan lokal juga ini kita juga harus tahu. Yang tadi disebutkan itu ada Kapten Samadikun, Dr. Sudarsono, Ibu Oli. Kemudian juga sederet Ibu Oli gitu kan. Dan sederet nama-nama yang lain lah ya. Itu di Cirebon. Nah, kalau dalam catatan Cirebon History sendiri, itu kan nama pahlawan. Nah, kalau tempat-tempat bersejarah, terutama berkaitan dengan sebelum kemerdekaan nih, pada masa agresi, itu masih ada nggak waktu perjuangan melawan kolonial Belanda dan seterusnya? Oke. Seperti yang di awal saya bilang, bahwasanya Cirebon itu akan sangat kaya dengan sejarahnya. Salah satunya bangunan. Jadi, tiap titik di Cirebon itu banyak sekali bangunan. Terpusat mungkin di Kota Tua Cirebon, kawasan BAT itu. Terpusat dulunya di situ. Jadi pusat pemerintahan Kota Cirebon dulunya di situ, di Kebumen, alun-alun Kebumen. Jadi di sekitar situ itu banyak sekali. Ada di Kebumen juga, di Koran Radar Cirebon juga pernah dicatat, pernah diberitakan tentang titik nol itu ya. Betul. Kayak semacam ada tugu yang tinggi gitu ya. Betul sekali. Dulunya Kebumen itu namanya Kebumen Plain, bahasa Belandanya. Kebumen Plain. Ya. Jadi pusat pemerintahan Kota Cirebon di situ. Kantor wali kota Cirebon dulunya di situ, di lapangan. Namanya residen kantor di situ. Tapi sekarang sudah menjadi lahan kosong. Jadi sudah diratakan. Tapi masih ada salah satunya kantor pos.
Bank Indonesia, BAT, Bank Mandiri. Itu tempat-tempat bersejarah itu ya? Betul, peninggalan kolonial. Kemudian SMP 14, SMP 16, Gedung Bundar, banyak sekali di situ. Pelabuhan juga. Jadi Cirebon itu dulu merupakan kawasan pelabuhan yang ramai. Di samping banyak sekali pabrik gula. Jadi ya bisa dibilang dulu Cirebon ya luar biasa. Gitu. Jadi untuk bangunan kolonial sendiri itu sangat luar biasa di Cirebon. Contoh Bank Indonesia, menurut bacaan yang saya baca, gedung Bank Indonesia itu salah satu gedung tercantik di Indonesia, gedung kolonial. Untuk kategori arsitekturnya. Gitu. Kemudian kantor pos Cirebon berdiri sejak 1810. 1810. Cuman kalau kantor sekarang yang kita lihat bangunan tersebut itu generasi kedua. Dulu bangunannya bukan seperti itu. Kemudian mungkin dipugar ya. Dipugar. Iya lah. Ya. Dan satu lagi, bahwa Cirebon dulunya punya benteng. Di mana gitu kalau sekarang? Sekarang di Jalan Benteng. Di Jalan Benteng. Pelabuhan kawasan itu. Iya, itu berupa apa gitu kalau dari penelusuran Cirebon History itu? Oke, untuk Kang Lingga. Benteng sendiri mungkin di kota besar punya benteng, kayak di Jogja, Benteng Fredebuk. Di Banten, Benteng Surosoan. Di Cirebon sendiri punya benteng, namanya Benteng The Best Charming. Itu untuk apa ya? Perlindungan Belanda dan untuk aktivitas politik Belanda di situ. Namanya Benteng The Best Charming. Mungkin karena di situ ada gudang meriam di situnya, akhirnya meledak pada tahun 1830-an. 1830 meledak. Meledak. Dan akhirnya pada tahun 1860-an dibangunlah pemerintahan kota Cirebon. Versi Belanda, versi Hindia Belanda di situ. 1860-an. Sampai sekarang masih tersisa itu Bank Indonesia, kantor pos, terus yang Anda sebut kota tua itu ya. Kota tua itu, betul. Kemarin kita baru berkegiatan di kawasan kota tua itu dengan teman-teman milenial di Cirebon, pengenalan sejarah bangunan kolonial. Baik. Ini banyak sekali nih ya dari penelusuran Cirebon History ya tentang yang tadi Anda sebutkan itu peninggalan-peninggalan bersejarah ya di Cirebon itu. Menurut Kang Reza sebagai pegiat budaya, apa nih sejatinya yang harus dilakukan oleh pemerintah terutama tentang peninggalan-peninggalan yang tadi itu? Karena ini bisa untuk generasi yang akan datang kan, agar mereka tahu tidak, maksudnya ada buktinya ya, ada wujud buktinya, bukan hanya katanya-katanya, bukan hanya mereka hanya cerita-cerita. Menurut Anda, Kang Reza, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah terhadap peninggalan-peninggalan yang tadi disebutkan oleh Kang Lingga? Kang Reza? Iya, saya juga baru banyak tahu dari Mas Lingga barusan gitu kan. Jadi memang Cirebon itu memang sangat luar biasa sekali, banyak peninggalan-peninggalan, tidak kalah dengan kota-kota lain gitu kan. Cuma memang yang kita lihat itu banyak yang belum dimaksimalkan. Tentu dimaksimalkan itu adalah kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah setempat. Karena nggak mungkin aja masyarakat sendiri, pemerintah sendiri kan harus gotong royong gimana caranya itu dikembalikan lagi seperti semula untuk menambah pariwisata dan pendapatan dari kota Cirebon itu sendiri kan. Jadi semakin banyaknya wisatawan masuk, pendapatan semakin banyak, dan juga akhirnya kan pariwisata itu kan semakin terjaga kayak di pinggir laut lah segala macam. Jadi kan Cirebon itu kan sangat kaya, dia punya laut, dia punya gunung, keraton ada banyak, belum peninggalan-peninggalan kota tua. Gitu kan. Karena saya melihat kota tua di tempat lain tuh kayaknya dikembalikan bentuknya ke aslinya, kayak misalkan aspal dibuat jadi jalanan batu lagi gitu kan. Jadi itu kan lebih mengembalikan keorisinalannya seperti originalitasnya. itu kan. Oke. Ya mudah-mudahan ke depannya atau mungkin pemerintah juga yang saya tahu juga sedang memusatkan lagi di kota tua itu untuk pembangunan-pembangunan yang fungsinya akan dikembalikan seperti zaman waktu kemerdekaan. Mudah-mudahan segera terwujud. Karena ini kekayaan tersendiri ya dibandingkan dengan kota-kota yang lain, maksudnya begitu Kang Reza. Jadi kita punya keistimewaan sendiri. Iya, ini keistimewaan sendiri, Kang Reza. Ini pemerintah melalui dinas terkait ini segera harus melakukan, Kang Reza, revitalisasi atau apa? Yang saya lihat sih memang sudah berjalan ya. Dalam artian dari beberapa titik memang sudah ada perubahan-perubahan untuk mengembalikan fungsi bangunan bersejarah seperti dulu lagi gitu kan.
Yang sudah saya lihat seperti itu. Ya mudah-mudahan akan terus berjalan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, dan juga kita lihat hasilnya lebih nyata lagi. Oh itu ya. Oke, ini kita tunggu nih. Berarti nih Kang Reza, apa maksudnya langkah-langkahnya kan sudah ada nih. Betul. Menurut Kang Reza dari pemerintah, tinggal menurut Kang Lingga, tempat-tempat yang bersejarah itu kan ada yang terawat, ada yang tidak gitu kan Lingga ya. Nah, menurut Kang Lingga ini menyambung dari Kang Reza, apa juga yang mesti dilakukan oleh pemerintah melalui dinas terkait. Tapi tahan dulu nih, Kang Lingga dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih bersama Kang Reza Pramadya, pegiat budaya, dan ada Kang Lingga Pamungkas, founder dari Cirebon History. Dan di pagi hari ini yang sedang kita diskusikan, sedang kita obrolkan pemirsa, memaknai kemerdekaan. Dan saya kembali ke Kang Lingga ya, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya, Kang Lingga, ini menyambung dari Kang Reza nih ya, melengkapi apa yang tadi Kang Reza sebutkan mengenai peran dari pemerintah, terutama dinas terkait, tentang peninggalan-peninggalan yang punya nilai histori, punya nilai sejarah. Pendapat Anda, apa yang mesti dilakukan? Oke. Yang seperti Kang Reza bilang tadi, salah satunya gedung BAT ya. Gedung BAT mungkin sekarang lagi hits ya, untuk kalangan milenial, untuk istilahnya untuk spot fotonya luar biasa ya. Mungkin tadi Kang Reza menambahkan bahwasanya untuk pengaspalannya dirubah menjadi batu alam itu luar biasa. Seperti di Kota Tua Jakarta itu batu alam. Kemudian Semarang itu. Sebenarnya sih ada yang terawat, ada yang nggak terawat juga. Yang terawat seperti Bank Indonesia, kantor pos itu terawat ya. Kemudian kawasan pelabuhan itu menurut saya terbengkalai. Itu kawasan Kota Tua juga sebenarnya. Pelabuhan loh. Betul. Pelabuhan itu banyak bangunan kolonial itu. Jadi ya mungkin untuk pihak terkait agar memperhatikan bangunan-bangunan kolonial yang begitu estetik. Ya, begitu indah lah ya. Begitu indah. Tadi Anda sebutkan estetik ya. Betul sekali. Luar biasa itu. Terus Anda tadi menyebutkan ya, salah satunya adalah di lapangan Kebumen ya. Di lapangan Kebumen hingga saat ini, menurut Anda, apa perlu direnovasi, revitalisasi menurut Anda? Sebenarnya sudah, lapangan Kebumen itu kan sekarang jadi menara gitu, di situ kan ada menara gitu. Oke. Ya, punya nilai sejarah juga gitu. Untuk sekarang kan mungkin sudah menjadi alun-alun Kebumen. Ya. Sudah menjadi taman gitu ya. Cuman mungkin di sisi lain ada apa ya? Bangunan-bangunan yang terbengkalai. Di situ ada bangunan gedung bundar sih. Gedung bundar itu fungsinya dulu sebagai pengawas pemerintahan kota, pusat pemerintahan Kota Cirebon di situ sebagai pengawas, dan pengawas aliran sungai juga di situ. Dulu di situ ada sungai. Jalan Merdeka itu dulunya sungai. Jalan Merdeka sama Jalan Talang. Kemudian pada akhirnya bahasanya diuruk ya. Diuruk menjadi jalan karena di situ menjadi sumber penyakit dulunya. Penyakit kalau nggak salah penyakitnya malaria dulu di situ. Oh di situ. Sekitar tahun berapa? Ini catatan dari Cirebon History. 1930-an. 1930-an sebelum Indonesia merdeka. Sebelum. 1930-an itu. Nah kemudian akhirnya diuruk. Oke. Diuruk menjadi jalan yang sekarang jadi Jalan Merdeka. Tempat itunya masih ada nggak sisa-sisa bahwa itu tuh dulu sungai, atau memang di gedung yang lain ada bekas-bekas relief gitu misalnya, ada nggak? Kalau sisa kanal-kanal atau sungai itu tidak ada sisanya. Cuman kalau masalah tentang relief itu banyak. Bukan banyak ya, ada beberapa gedung yang masih menyisakan relief-relief. Salah satunya yang mungkin kita sering lihat itu di gedung BAT. Itu ada prasasti atau relief yang menandakan bahwasanya gedung tersebut dibangun 1924. 1924. Tulisannya Anno 1924. Itu. Atau bahasa Indonesia berdiri 1924, Anno itu berdiri. Itu. Ada lagi relief di BAT juga, cuman kecil di pintu masuk itu ada relief menunjukkan bahwasanya gedung tersebut diarsiteki oleh nama yang direlief. Berarti arsitek Belandanya ada di situ Belanda. Ya. Namanya Cuispers dan Hulswit.
namanya itu. Tulisannya Cuispers dan Husvit. Ada juga di situ ya? Ada juga. Kemudian di gereja ada relief juga, relief Belanda. Gereja Pasundan dan gereja Santo Yusuf. Itu ada relief juga. Kemudian di gedung Cipta Niaga ada relief juga, Rotterdam. 1911. Oh, 1911. Ya. Rotterdam. Oke. Kemudian kalau balai kota mungkin itu ya, yang saat ini di Jalan Siliwangi ya. Ya, mungkin juga ini arsiteknya juga dari sana juga sama. gitu. Iya, sama. Husvit dan Cuispers dibangunnya pun sama 1924. 1924. Ya. 1924. Berarti ini jauh sebelum Indonesia merdeka. Betul ya. sekali. Dan itu termasuk cagar budaya. Iya, cagar budaya ya. Termasuk mungkin pendopo juga ya. Ya, pendopo Bupati. Bupati. Ya. Iya. Gedung negara juga. Iya, gedung negara juga ya. Baik. Oke, tahan dulu. Kali nggak saya kembali ke Kang Reza. Kang Reza juga ini salah seorang di Cirebon History. Juga ini seorang penasehat ya. Dan Anda terhadap Cirebon History yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Lingga, ini sudah jauh melangkah ini ya, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dari Cirebon History. Anda sebagai penasehat terhadap Cirebon History, ini menaruh harapan apa, Kang Reza? Silakan. Iya, anak muda yang seperti Mas Lingga ini kan udah jarang sekarang. Iya, betul. Minat terhadap sejarah, minat terhadap budaya gitu ya. Itu kan, nah, makanya kita support, kita masuk dalam artian kadang juga ikut turun, bikin YouTube untuk pabrik gula lah, terus terakhir kita di-explore balai kota sampai ada ruang bawah tanah segala macam. Jadi memang di mana ada ruang bawah tanah kah? Di balai kotanya. Di balai kota. Betul. Sampai ada di tangga itu ada tempat ngelihat mungkin kalau ada musuh ada apa kan ada buat tempat senapan di situ kan. Itu masih jarang orang tahu ya. Gitu kan. Nah itu juga kita disupport sekali sama Ibu Wakil Wali Kota kita, Ibu Eti, waktu sampai ikut temenin, ikut lihat di loteng segala macam. Jadi sangat banyak orang yang mensupport sebetulnya karena kan untuk media sosial Cirebon History itu kan luar biasa, mengupas tuntas di wilayah Cirebon semua gitu kan. Dan itu kan jarang dilakukan oleh media sosial lain gitu. Ini kan hanya fokus ke budaya. Jadi itu yang saya salut. Gitu. Oke, jadi harapannya apa gitu Kang Reza untuk Cirebon History ini? Kita kan satu visi satu misi. Intinya gimana caranya agar generasi muda itu mencintai budayanya daerah itu sendiri gitu kan. Jadi kita nggak usah mencintai daerah lain. Kita punya sesuatu yang sangat kita banggakan. Kenapa nggak itu aja kita jual bahasanya kan. Jadi biar malah orang lain yang harus mengagumi kota Cirebon atau wilayah Cirebon gitu kan. Karena kita tuh semua ada di sini. Nah itu yang luar biasa lah, harus tetap di-explore. Ini sudah berapa lama gitu kan Cirebon History ini? 2019. 2019. Oh, 2019 gitu ya. Oke, jadi Kang Reza ini support penuh ya terhadap Kang Lingga dan rekan-rekan gitu ya. Oke, saya ke Kang Lingga nih. Kang Lingga, ini kalau kegiatan dari Cirebon History ya, kemudian ini kegiatannya apa saja sih gitu Kang Lingga? Kita sudah menjalani beberapa kegiatan, napak tilas, kemudian walking tour. Napak tilas bagaimana gitu Kang? Napak tilas, jadi gini, dalam artian walking tour atau melaku bareng. Melaku bareng? Melaku bareng, dengan teman-teman pencinta sejarah di Cirebon khususnya. Jadi kita mengadakan tour melaku bareng ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Cirebon. Melaku? Jalan saja gitu? Yang sudah berjalan kita sudah 3 kali apa 4 kali ya, 4 kali melaku bareng. Kita punya beberapa rute untuk melaku bareng. Salah satunya rute kawasan Kota Tua, rute kawasan pabrik gula, rute kawasan Itu yang ngikutin melaku bareng itu anak-anak milenial atau apa itu? Kebanyakan anak-anak milenial. Emang ada anak-anak milenial, maksudnya banyak yang menyukai terhadap sejarah-sejarah seperti yang tadi Kang Reza, Kang Lingga sebutkan. Ada banyak juga. Untuk follower Cirebon History sendiri sangat antusias dengan adanya acara walking tour atau melaku bareng ini. Yang terdekat kita mengadakan acara kemerdekaan walking tour kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus besok. Di tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan kemerdekaan di Cirebon. Salah satunya yang disebutkan tadi Rumah Ibu Oli Sastra, Tugu Kemerdekaan, terus Gedung Negara, dan Taman Makam Pahlawan. Itu. Rencana besok kita adakan walking tour atau melaku bareng besok pagi dengan anak-anak yang sudah
melakukan registrasi ke kita. Oh, ada berapa ini Kang? Anak-anak yang sudah registrasi kemudian ikut melaku bareng ke tempat-tempat sejarah itu Kang? Jadi karena kita memang terbatas ya, karena mungkin pertama ngelihat kalau kita masuk gedung kan terbatas ya. Ya, baik. Kemarin yang registrasi 70 orang. Kita cuman slotnya 20 orang aja. Oke. Biar nggak kebanyakan kalau misalnya masuk gedung atau gimana gitu. Baik. Oke. Tahan dulu ya, Kang Lingga dan Kang Reza, nanti kita dilanjut lagi ke Kang Lingga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari Cirebon History gitu ya. Oke, tahan dulu dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Pagi ini saya masih bersama Kang Lingga Pamungkas, founder dari Cirebon History, dan ada Kang Reza Pramadya, pegiat budaya nih pemirsa. Dan kembali saya ke Kang Lingga ya, tadi terputus jeda iklan. Ini kegiatan-kegiatan tadi melaku bareng ya. Ya kemudian kegiatannya apa lagi nih Cirebon History? Tiada lain adalah bertujuan untuk mengenang perjuangan pendahulu ya. Betul. Terutama di Cirebon itu. Apa gitu kegiatannya? Kalau kegiatan sih kita sehari-harinya posting Cirebon, foto Cirebon tempo dulu. Oh, Cirebon tempo dulu. Betul. Jadi kita foto-foto Cirebon tempo dulu kita posting, kemudian ada lagi yang kita bandingkan foto Cirebon tempo dulu dengan Cirebon tempo sekarang seperti apa. Gitu loh. Apakah masih sama situasinya ataukah sudah berbeda? Itu ada untuk dari segi postingan. Gitu. Kadang ada yang berbeda, ada yang sama juga ada. Gitu. Kita punya arsip-arsip foto tempo dulu Cirebon. Kita dapat dari website di Belanda langsung. Oh, website dari Belanda? Kalau di Google itu nggak ada. Jadi kita ambil dari website Belanda, kita ambil, kemudian kita posting. Di website Belanda itu keterangannya bahasa Belanda sih ya, bahasa Belanda. Cuman kita artikan, di translate bahwasanya, oh itu keterangan bahwasanya ini terjadi tahun sekian. Jadi kita insya Allah akurat untuk penginformasian di postingan Cirebon History. Gitu. Nah, kalau adanya Cirebon History, ini tujuannya untuk apa gitu Kang Lingga? Awalnya sih berawal dari iseng sih ya. Bahwasanya di HP saya galeri itu ada beberapa foto-foto spot-spot. Saya suka foto-foto sih ya. Daripada saya simpan di galeri, masih mending saya posting. Akhirnya lama-kelamaan antusias Cirebon, masyarakat Cirebon, alhamdulillah antusiasnya lumayan bagus. Makanya alhamdulillah berkembang sampai saat ini. Oh gitu ya, Cirebon History ini. Nah bagaimana dengan kalangan milenial nih? Jadi gini, kita awalnya memang tidak, tujuannya bukan hanya kalangan milenial ya. Ini semua kalangan? Cuman karena yang pemakai Instagram kebanyakan kalangan milenial. Jadi kebanyakannya untuk saat ini pecinta sejarah Cirebon dari kalangan milenial. Banyak juga? Banyak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Kang Reza, ini yang disasar, ini semua kalangan kata Kang Lingga tadi ya. Ternyata ini bukan hanya kalangan milenial, semua kalangan pun ya, agar kita tetap mengenang pendahulu kita ya di Cirebon, terutama dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan, merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini menurut Anda Kang Reza ya, harapan terhadap Cirebon History ke depan itu kan tentunya ingin pokoknya mengenang lah ya masa lalu perjuangannya tetap dikenang. Nah, untuk kalangan milenial menurut Anda ini harus ada titik fokus nggak Kang Reza menurut Anda? Ya, jadi sekarang zaman media sosial, jadi bagus setiap hari posting tentang Cirebon. Jadi nanti lama-kelamaan orang akan penasaran. Kan rata-rata pengguna media sosial adalah generasi muda ya, dan mereka pasti akan melihat sebetulnya nih apa sih, emang zaman dulu di Cirebon ada ini atau loh ini kan sekarang sudah berubah. Jadi orang kalau sekarangnya ini nih gitu ya. Jadi orang dulunya ini sih fotonya gitu. Karena mungkin masyarakat sekarang sudah bosan dengan berita politik, berita yang kriminal dan seterusnya. Akhirnya kan kita suguhi sesuatu yang lain, sesuatu yang benar-benar real. Dan itu kan semua itu kan bersejarah dan penuh makna. Dan kalau kita dalami lebih dalam lagi kan mengandung filosofi yang luar biasa. Gitu kan. Selain gedung-gedung dan keraton-keraton kan mempunyai filosofi yang luar biasa. Jadi itulah memang saya sangat support ke Cirebon History itu memang sasarannya
dari semua kalangan, tapi lebih fokus ke generasi muda, karena generasi muda kita akan menentukan siapa pemimpin kita yang di masa akan datang. Gitu ya. Kalau generasi muda kita sudah tidak peduli dengan budaya, gimana negara Indonesia ke depannya nanti, kan seperti itu. Kayak semacam sekarang sudah mulai bagus, banyak anak-anak kecil ikut tari topeng segala macam, itu kan sudah luar biasa. Nah, ini juga setiap acara Cirebon History kan pengikutnya sudah banyak, setiap ada acara. Nah itu kan berarti kan orang sudah semakin tertarik, semakin mencintai budaya di kita sendiri, kan gitu. Jadi itu luar biasa lah. Mudah-mudahan kedepannya bisa semua ikut mencintai, bareng-bareng menjaga dan melestarikan. Baik. Seperti itu. Kang Lingga, ini sepertinya Kang Reza lebih titik tekannya pada anak-anak milenial, kalangan milenial. Pendapat Anda? Ya, memang kita konsepnya berbeda ya, mengemas sejarah dengan cara kekinian. Mengemas sejarah dengan cara kekinian. Makanya banyak kan tertarik anak-anak mahasiswa gitu, kalangan milenial, bahkan yang Gen Z juga ada, gitu, yang kalangan 2000-an ke atas, gitu, kalangan kelahiran 2000 ke atas ada. Alasan mereka apa ikut bergabung dengan Cirebon History ini gitu, Kang? Jadi mereka banyak yang belum tahu Cirebon tempo dulu seperti apa gitu. Makanya dengan melalui Cirebon History, akhirnya mereka sedikit demi sedikit terbuka bahwa Cirebon tempo dulu seperti ini loh, gitu. Gitu ya. Jadi awalnya mereka tidak tahu gitu ya. Atau mereka hanya mendengar Cirebon, romantisme Cirebon masa lalu gitu mungkin kan. Akhirnya mereka gabung, kemudian ternyata Cirebon yang dulu tuh begini. Ada nggak kegiatan semacam kajian-kajian berdiskusi apa gitu, Kang Lingga? Itu kita untuk diskusi atau membahas segala hal tentang sejarah ya paling kita taruh di acara melaku bareng itu. Kita nanti ada sesi diskusi seperti apa. Kalaupun ada yang lebih paham atau lebih tahu dari saya, ya kita tukar pikiran aja gitu. Tentang Cirebon di masa lalu seperti apa. Gitu. Itu ya. Tapi untuk saat ini berarti yang terdekat besok pas di hari kemerdekaan 17 Agustus itu berarti ada kegiatan melaku bareng. Di itu rutenya kemana itu? 4 titik itu di Tugu Proklamasi, di Taman Makam Pahlawan Kesenden, kemudian di kediaman rumah Ibu Oli Sastra, pahlawan Cirebon, dan satu lagi Gedung Negara. Itu 4 titik. Sebenarnya sih pengennya banyak titik sih ya. Kayak seperti contoh monumen perjuangan di Jalan Perjuangan itu luar biasa juga. Yang di itu ya, di Pepas itu ya. Iya, itu monumen perjuangan. Tempat bersejarah juga sebenarnya. Cuma tidak ada peninggalan. Iya. Baik. Sayang sekali nih Kang Reza, Kang Lingga usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Kang Reza, closing statement, silakan. Singkat saja tentang memaknai kemerdekaan dan mencintai budaya. Silakan, Kang Reza. Jadi saya hanya menitip pesan kepada sahabat-sahabat muda semua bahwa perjuangan kita itu jauh lebih berat dibandingkan perjuangan pendahulu-pendahulu kita, karena yang kita lawan adalah bangsa kita sendiri, ego kita sendiri, dan juga kita harus lebih mencintai budaya kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mencintai budaya kita sendiri. Itu ya, singkat, jelas, padat itu ya, tadi bermakna juga. Silakan Kang Lingga, closing statement. Untuk memaknai kemerdekaan itu kita tidak terlepas dari masa lalu ya. Kehidupan masa lampau seperti apa, makanya kita tidak harus jangan melupakan sejarah. Itu aja. Jangan melupakan sejarah. Jas merah. Oke, terima kasih nih Kang Lingga Pamungkas, kemudian Kang Reza Pramadya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.